selamat sore dimanapun umat-umat Tuhan berada. Senang sekali sore hari ini kita bisa bertemu lagi dalam program After Sundown yang dipersembahkan oleh Kantor Pusat Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Dan saat ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh pembicara kita pada sore hari ini, Pendeta Cornelis Ramski. Mari kita sapa. Selamat sore Pendeta. Selamat sore, selamat menjelang hari Sabat. Selamat menjelang hari Sabat. Selamat datang kembali di After Sundown. Sudah lama ya kita ketemu lumayan lagi. Pendeta. Iya, selamat Sabat bagi seluruh umat Tuhan dimanapun Anda berada. Pendeta mungkin boleh berbagi sedikit dengan pemirsa di rumah atau di mana saja yang sedang menyaksikan acara ini tentang perkembangan dunia pendidikan, khususnya pendidikan Advent di Uni Timur memasuki tahun ajaran yang baru ini. Kita bersyukur pada Tuhan, tahun ajaran baru sudah dimulaikan. Dan segala yang berkaitan dengan persiapan, pelatihan, baik manusianya, non-manusianya, semua telah jalan dengan baik. Dan terima kasih buat semua di daerah-daerah dengan kerjasama. Ada peningkatan-peningkatan luar biasa, bahkan ada sekolah-sekolah baru yang dibuka di daerah-daerah yang agak jauh di Papua, dan kita bersyukur bahwa pendidikan Advent semakin baik dan kita doakan terus walaupun banyak tantangan untuk lebih baik. Baik, puji Tuhan tentunya ya. Pemirsa, mari kita ajak seluruh anggota keluarga untuk back to the altar atau kembali kepada mezbah penyembahan Sabat ini. Selamat beribadah, semoga Anda diberkati melalui program ini.
Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Cornelis Ramski. Saudara-saudara umat Tuhan, dimanapun saudara berada, apakah saudara ada di wilayah timur Indonesia, tengah, barat, bahkan di santero dunia, saat dimana kita akan menyambut Sabat yang kudus adalah saat yang paling membahagiakan. Saya bersama keluarga menyampaikan selamat hari Sabat buat kita semua dan semoga Sabat menjadi berkat bagi setiap orang yang percaya dan menyembah Tuhan. Kita akan membuka firman Allah, tetapi sebelum itu, kita berdoa dulu agar firman Allah ini berkuasa untuk mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Ketika kami membuka firman-Mu ya Allah, siap mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Urapil hamba-Mu dengan kuasa sorga. Liputilah hamba dengan roh sorga, agar kebenaran firman melalui bibir hamba menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan, dimanapun mereka berada ketika mereka mengikuti After Sundown. Roh Allah bekerja pada setiap pribadi dan keluarga yang sedang berkumpul di altar Tuhan di dalam penyembahan menyambut kekudusan hari Sabat. Bersabdalah ya Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Wah, luar biasa, kita akan membuka firman ini di Pengkhotbah pasal 1 ayat 9 sampai 10, tapi sebelum baca ya, saya mau sampaikan sedikit dulu. Saudara-saudara, kita ini hidup di belakangan ini dengan kemajuan teknologi yang luar biasa. Ya, alat-alat komunikasi membuat dunia semakin kecil, semakin dekat. Hanya di dalam klik kita bisa ketemu dengan mereka di santero dunia yang punya koneksi, ya, connection internet, ya. Dan alat-alat ini luar biasa berkembang, namun kita perlu juga sadari bahwa alat-alat yang kita miliki, saku saya ini ada, ada ya, yang berbentuk seperti begini, kebanyakan orang sudah punya, dan teknologi yang digunakan begitu sophisticated, canggih. Ini alat bisa menjadi berkat dan sebaliknya bisa menjadi kutuk. Ini alat bisa membawa ke heaven, sorga, tapi juga bisa membawa ke hell, neraka. Tinggal yang ada di belakang alat ini. Kemana arah dua ibu jari kita, atau yang zaman dulu masih pakai 1-2 jari seperti begini. Karena ini saudara, memang Allah gunakan juga untuk dapat menjadi berkat bagi manusia, menyelesaikan salah satu pekerjaan Tuhan. Tetapi musuh bebuyutan Allah, karena kita hidup masih dalam konteks konflik, ya, pertentangan alam semesta, pertikaian antara Allah dan iblis, pertikaian antara yang baik dan yang jahat, pertikaian antara kebenaran dan kepalsuan. Dan itu belum berakhir. Walaupun Yesus sudah kalahkan dia di kayu palang, tapi dia masih hidup. Dan dia menggunakan teknologi untuk menghancurkan pribadi, menghancurkan rumah tangga, menghancurkan pernikahan, menghancurkan organisasi, menghancurkan gereja, menghancurkan negara. Manusia saling memangsa, saling merampok, saling memusuhi. Ini alat ini. Tapi apa kata Alkitab tentang ini, kita sebut apa ya? Medsos salah satu? Bisa, media, ada di dalam. Begitu ya? Ya. Media untuk saling berkomunikasi. Kasih. Ini orang-orang di dunia medsos sudah tahu sekali ya? Ya. Oke, kalau gitu mari kita baca. Kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 1 ya? Ya. Boleh? Silakan bacakan. Pengkhotbah 1 ayat yang ke-9. 9 dulu. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Wah, jelas. Apa katanya? Apa yang pernah ada Apa yang pernah ada akan ada lagi. akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat Sekarang lagi. saya tanya, ini sudah ada? Sekarang kan? Sekarang sudah ada. Pernah ada enggak?
Pernah ada? Pernah ada. Bentuk lain. Ini dibuat dan akan dibuat lagi. Pernah ada? Pernah dibuat? Nah, itu kan pertanyaan. Iya. Coba lihat di dalam ayat yang ke-10. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Ternyata. Ini pengkhotbah, penulisnya adalah Raja Salomo. Salomo memerintah katakanlah 970-an tahun sebelum lahirnya Yesus. Dia katakanlah 1000 tahun lalu lah. Kalau dari sekarang, ini sebelum Yesus ya. Kalau gue tarik 2000-an tahun kemari, dia katakanlah 3000 ya. Katakanlah kurang lebih 3000-an tahun. Dia katakan itu. Dan di zaman dia katakan sudah ada sebelum kami, sebelum dia. Berarti tarik lagi terus ke belakang. Hal-hal yang dia sudah buat, sudah ada sebelumnya. Hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Hari ini saudara dan saya, umat Tuhan, ketika kita menyembah Allah pada hari Sabat ini, kita muliakan Dia, kita memberikan pujian dan hormat. Ada yang menggunakan teknologi kan? Bahkan mungkin semua pada saat ini menggunakan link ini berarti menggunakan teknologi. Iya. Dan sudah ada sebelumnya. Saya pakai yang sederhana. Medium atau media alat ini sudah ada sejak purbakala. Mungkin bukan model begini, tapi benarkah sudah ada media di zaman dulu yang bisa digunakan untuk berkomunikasi? Saya menggunakan media ini untuk saya berkomunikasi dengan salah seorang sahabat umat Tuhan yang ada. Saya gunakan media ini berkomunikasi dengan istri, dengan anak. Ada alat menjadi perantara, pengantara, alat ya. Cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Mari saudara kita baca. Dan ini perlu kita waspadai. Karena kalau kita tidak paham benar, kita akan terjebak di dalam jerat iblis. Boleh kita baca. Kita baca dulu. Di dalam Kejadian pasal 3. Ya, ini menarik. Kejadian pasal 3. Kejadian 3. Ya, ayat 1. Ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, ini percakapan ya. Iya. Percakapan antara ular yang sesungguhnya kita percaya bahwa yang menggunakan ular itu adalah dia yang kalah dalam peperangan di sorga. Yang namanya adalah Lucifer, son of morning. Ya, dia itu mulia. Dia setelah Yesus, posisinya tinggi dari semua malaikat yang melayani. Dia tertinggi, saudara umat Tuhan. Dia menggunakan alat atau media untuk berinteraksi dengan yang namanya perempuan. Oke, wanita itu, Hawa. Alkitab mengatakan bahwa dia kutip perkataan Allah tapi diputar balik. Nah, inilah hoax lagi kita cerita. Ini masuk hoax lagi, ini panjang ini ceritanya ini. Tapi hoax melalui apa? Media. Otak di balik media itu, sutradaranya adalah kuasa kegelapan. Dia tidak senang. Saudara, dia tidak senang karena di atas dia kehilangan posisi. Jadi ketika dia berkeliaran mengunjungi seluruh alam semesta, pas dia nyangkut di bumi kita, ada respons, ada interaksi. Di sini dia menggunakan ular. Kenapa? Cantik, menarik, paling bijaksana. Memang alat-alat ini kan alat-alat yang hebat. Kalau buka kan, wah menarik sekali. Setan menggunakan yang menarik. Setan menggunakan yang membuat visual tertarik dan susah lepas. Menggunakan audio tertangkap dan susah keluar dari situ. Cara iblis luar biasa. Dan nenek moyang kita yang pertama, ingat, hidup di rumah yang sempurna, segala keperluan fisik semua lengkap, rumah yang indah,
hidup dalam kebahagiaan yang sempurna, dekat dengan Yang Maha Kuasa Pencipta. Tetapi ketika dia melangkah dan masuk di lingkaran yang Allah katakan jangan, di dalam Kejadian pasal 2, kalau kita lihat sebelumnya di Kejadian pasal 2, bukan kadangkala, betapa sering saya mengulang-ulang ini, karena ini penting sekali, dasar penting bagi umat Tuhan, agar jangan sampai hancur karena media sosial. Allah berfirman ayat yang ke-16 dari pasal 2, apa kata firman Tuhan? Pasal 2 ayat 16. Ayat 16. Kejadian 2 ayat 16. Kejadian 2 ayat yang ke-16 berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat Sambung ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Wah. Jadi Allah berikan perintah, di satu sisi diperbolehkan. Makan aja yang semua ini ya. Perintah yang berikut, yang ini tidak boleh. Jelas mereka masih sempurna dapatkan. Tapi ingat, si Lucifer, si iblis, dia tangkap perintah itu, dan kebenaran Allah, perintah Allah diputar balikan. Hamba Tuhan pernah inspirasi mengatakan begini. Iblis menggunakan medium. Dia menggunakan kata dalam bahasa Inggris, Satan employ his medium. Karena itu tunggal kan? Yeah. Tunggal satu. Dia menggunakan medium itu katanya sebagai sarana untuk membuat wanita ini bimbang. Ragu. Galau. Bahasa gaulnya galau. Apa sih ini bahasa sekarang? Galau. Saudara, ini menarik. Pakai juga bahasa-bahasa modern. Iblis menggunakan media yang karena cuma satu, medium yang namanya Kejadian 3 ayat 1 apa? Ular, serpent, untuk interaksi dengan tujuan satu, membuat wanita ini menjadi doubted. Doubted artinya meragukan. D yang pertama, ada 4 D bahkan 5. Saya ringkaskan ya. D yang pertama membuat wanita ini doubted. Meragukan hikmat Allah. D yang pertama meragukan, doubted. D yang ketiga, disbelief the word of God. Menjadi tidak percaya akan apa yang Allah katakan di pasal 2 ayat 16 dan 17. Kau makan semua ini boleh, satu ini tidak. Dia putar. Semua ini tidak boleh, yang ini boleh. Kamu makan mati. Oh, kamu makan tidak mati. Jadi dia menggunakan media membuat wanita atau manusia pertama ragu. Kedua, tidak percaya. Sudah 2D. Doubted. Disbelief. Dan yang ketiga, lebih parah. Karena disbelief itu masih di dalam dia punya mind, pikirannya. Orang Jakarta bilang, gue nggak percaya, nggak benar itu. Sudah mulai disbelief tentang firman Allah. Dan dia melangkah ke langkah ketiga, yaitu distrust. Distrust artinya dia lepas pegangan dari Allah. Tadinya masih dalam pemikiran, tapi ketika dia distrust, dia sudah dalam bentuk tindakan. Sudah behavior. Bukan hanya di dalam menggunakan kognitifnya, tapi sudah merupakan sebuah tindakan. Lepas pegangan dari Allah. Dan itu menuntun kepada D yang ketiga. Ini kata penting. Disobedience. Ketidaktaatan. Ulangi. Yang pertama menjadi doubt. Meragukan hikmat Allah. Allah yang penuh hikmat. Kedua, menjadi tidak percaya akan firman Allah. Ketiga, melepas pegangan dari Allah sumber kehidupan. Lepas pegangan dari Sang Pencipta. Lepas pegangan dari penguasa alam semesta. Berdiri sendiri. Akhirnya menuntun kepada apa? Disobedience. Ketidaktaatan
dia melangkah, dia petik, dia makan, dia ambil, dia bawa pulang lagi. Dia menjadi penyakit, menghancurkan suaminya. Hancurlah rumah tangganya. Karena medsos. Medsos yang salah digunakan umat Tuhan menghancurkan Anda. Banyak kali kebenaran Allah, ketika kita lebih dekat dengan medsos, kita habiskan waktu dengan medsos di dalam hal-hal yang luar biasa yang membuat banyak umat Tuhan menjadi ragu tentang kebenaran Allah. Dan mungkin satu yang saya mau titipkan, kebenaran Allah yang merupakan perintah Allah yang dunia lupakan. Keluaran 20 ayat 8. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu jari Allah yang tulis, saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada, remember to keep the Sabbath holy. Itu ditulis dan ditukik oleh Allah punya jari sendiri. Dia sang pencipta. Dia umumkan di Sinai. Dia tulis sendiri. Dia berikan kepada Musa. Musa, ini buat tabut, simpan agar manusia tidak lupakan ini. Ingat, tapi ingat saudara, waspada. Iblis masuk, membuat kita ragu. Nah, perlu diingat, itu sudah tidak ada lagi. Hukum tidak penting. Coba bawa mobil dah, ini bawa mobil ya. Yes. Saudara yang bawa kendaraan, nggak punya SIM, yang bawa motor nggak punya helm, nggak punya STNK, berjalan tenang nggak dalam hidup? Tenang? Enggak. Tidak tenang di dalam hidup. Kalau diperiksa kedapatan, mau buat apa? Berdalil. Oh maaf gini. Tetap salah kan? Ya kebetulan sekarang ini pada tidak sweeping. Kalau sweeping dia itu banyak berkeliaran, lari. Mereka menghindar. Kenapa? Mereka tahu salah. Karena ada peraturan mengatakan mengendarai harus punya A, B, C, D. Allah pencipta, Allah penebus dalam karya keselamatan melalui Yesus punya aturan untuk pulang ke sorga. Kejatuhan manusia karena meragukan hikmat Allah, karena tidak percaya akan firman-Nya, karena lepas pegangan dari kasih Allah, dan akhirnya tidak taat kepada firman Allah. D kelima, death, maut, kematian. Upah dosa adalah maut. Adam mati, mati. Hawa mati, dan keturunan mati. Hari ini ada mati. Tapi maut itu Yesus sudah ambil. Kematian kita hari-hari adalah akibat. Tetapi konsekuensi, the wage of sin, upah dosa maut, Yesus telah pikul. Yesus tinggikan kembali kasih-Nya. Saudara, kadangkala kita lebih percaya pada medsos membuat kita iman goyang. Umat Tuhan, hari Sabat ini saya mau ingatkan. Banyak yang saya dapati umat Tuhan mulai goyah tentang kebenaran firman Allah. Mulai goyah tentang kebenaran Sabat. Mulai meragukan tentang Sabat. Oh ada ini itu. Oh waspadalah. Waspada umat Tuhan, iblis itu lihai. This is White, bagus sekali ini kutipan Roh Nubuat. Dia berkata di dalam buku Alpha Omega jilid 1 Patriarchs and Prophets dalam versi bahasa Inggris pasal 53 ya, 53, 54 juga ada. Malaikat setan dia berhasil sejak zaman Adam. Ya. Dia sangat berhasil. Ya. 54 ayat 3. Sangat berhasil dia menggunakan strategi yang sama, menggunakan medium. Makanya malaikat Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, waspada terhadap devices of setan. Waspada terhadap alat-alat setan. Alat-alat itu tidak ada yang jahat, tetapi ketika setan masuk menggunakan itu menjadi alat komunikasi, menjadi alat media untuk berinteraksi, setan akan masukkan segala strategi untuk membuat umat Tuhan ragu, membuat umat Tuhan tidak percaya, membuat umat Tuhan lepas pegangan akan kasih Allah, distrust of God's love.
yang akhirnya menuntun umat Tuhan kepada ketidaktaatan yang akhirnya kebinasaan akan tiba. Pada saat after sundown ini, Allah memperingati kita pentingnya sabat. Apapun yang terjadi seluruh umat Tuhan, keep believing, keep trusting. Jangan pernah ragu, karena Allah tidak pernah salah. Amin. Tapi iblis tahu bagaimana menghancurkan rumah tangga pertama. Iblis mahir menjatuhkan umat Tuhan di akhir zaman. Waspadalah. Waspadalah umat Tuhan. Jangan sampai kita masuk dalam perangkap iblis oleh karena media sosial. Tetap percaya kepada Allah, karena Allah sudah berikan amaran. Iblis bagaikan singa. 1 Petrus 5. Ya. Iblis bagaikan singa yang berjalan berkeliling mengaum, mencari mangsa untuk apa? Dihancurkan, dilulurkan. Tapi berkat bagi saudara dan saya yang tetap setia dan berdoa untuk tetap setia, anak-anak, keluarga, suami, istri, orang tua, sanak famili, tetap setia. Setia percaya, setia untuk berpegang teguh pada solid rock. Berpegang, berpatokan, berdiri pada batu karang yang teguh. Itulah kebenaran yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Dan dia punya alhasil ketika kita setia. Upah kekekalan Allah akan berikan. Jaminan itu pasti. Dan itu hanya ketika saudara tetap percaya. Dan percaya pada suara Allah. Bukan kepada siapapun dan alat apapun. Tuhan kiranya memberkati seluruh umat Tuhan. Apapun pergumulan Anda, bawa kepada Tuhan. Anda mengalami banyak guncangan iman, datang kepada Dia. Ada kekuatan di dalam Dia untuk menang terhadap setiap upaya iblis untuk menghancurkan engkau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya ajak kita tunduk kepala sejenak dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Terima kasih untuk memberikan pada kami kekuatan ketika kami menyembah Engkau. Pada after sundown, ketika umat Tuhan, keluarga, pribadi, berada di altar Tuhan, atau mungkin dalam perjalanan, dan sedang sendirian berkomunikasi dengan sorga pada pembukaan Sabat. Kiranya Allah sumber kekuatan terus menguatkan seluruh umat Tuhan untuk tetap percaya dan terus percaya. Karena Yeremia 17 ayat 7, berbahagialah mereka yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah, blessed be those who trust in God. Diberkatilah seluruh umat untuk tetap setia menyembah Allah. Pada hari Allah yang benar adalah hari Sabat. Setia sampai pada akhir perjalanan iman di dunia ini. Maka mahkota kehidupan akan Allah anugerahkan melalui tangan Yesus sendiri bagi setiap pribadi. Untuk itu Bapa, hamba berdoa kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan selamatkanlah kami Tuhan, pribadi, keluarga, umat-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Allah memberkati Media Center di Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Semua kami yang di studio, seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman ini diberkati sampai hari Maranatha. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, tentunya kita sepakat mengucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Cornelis Ramski yang sudah membawakan firman Tuhan bagi kita semua di pembukaan Sabat hari ini. Terima kasih banyak Pendeta. Sama-sama. Tuhan berkati selalu pelayanan bersama keluarga. Terima kasih juga. Pastikan Anda mengajak seluruh anggota keluarga Anda untuk selalu datang kepada Tuhan melalui mezbah penyembahan. Sampai jumpa di program selanjutnya. Shalom dan selamat hari Sabat. Selamat hari Sabat. Tuhan berkati. Shalom.